Sebelum tahun 2014, Non-Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) mengalami peningkatan. Pada saat itu, jaminan yang digunakan adalah jaminan fidusia utang. Namun setelah tahun 2014, LPDB memberlakukan fixed asset sehingga NPL pun turun menjadi di bawah 1% sampai saat ini. NPL dana bergulir LPDB di Bali juga berada di bawah 1%. Utama LPDB KUMKM Kemas Daniel dalam rapat koordinasi kerjasama program penyaluran pinjaman pembiayaan dana bergulir LPDB KUMKM dengan pemerintah daerah. Rapat koordinasi atau rakor tersebut dibuka Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Meliadi Sembiring di Kuta Badung. LPDB saat ini memiliki mitra 6.000 koperasi dan UKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah mitra LPDB terbesar berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, dan Makassar. LPDB telah menyalurkan 8,5 triliun rupiah hingga tahun 2016 dan dana bergulir di Bali yang telah disalurkan mencapai 600 miliar. Pada tahun 2017 target dana yang disalurkan adalah 1,5 triliun dan Bali 300 miliar rupiah. Kemas Daniel optimis target tersebut tercapai. Khusus di Bali, menurut Kemas Daniel, pertumbuhannya sangat bagus, NPL-nya juga bagus, yaitu berada di bawah 1%. Kebijakan Menteri Koperasi dan UMKM itu berhasil menurunkan suku bunga. Suku bunga di koperasi simpan pinjam turun menjadi 0,3% per bulan dan sektor real 0,2% per bulan. Penyaluran LPDB menyasar koperasi simpan pinjam dan sektor real, tetapi porsinya memang lebih banyak ke koperasi simpan pinjam karena jumlah anggota koperasinya bisa mencapai ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan. Sebagian besar anggota koperasi simpan pinjam pengusaha mikro. Pembiayaan dana bergulir sebagian besar disalurkan 6.000 koperasi dan UKM yang disalurkan diakui lebih banyak ke koperasi. Namun dari 151.375 koperasi, hanya 2.613 koperasi bisa mengakses LPDB. Munculnya pertanyaan sejumlah pihak, bila LPDB menjadi BLU, Kementerian Koperasi seharusnya memberikan kemudahan bagi koperasi. Kini, LPDB menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank. Bank yang dimaksud bisa BPR atau BPD. Hal ini dirasa tidak adil. Kemas Daniel menyatakan banyak koperasi belum memenuhi syarat untuk mengakses ke LPDB. LPDB ini kan satuan kerja Kementerian Koperasi. Di dalam rakor internal kami sampaikan banyaknya koperasi-koperasi kita yang belum memenuhi persyaratan LPDB, terutama dari sisi pembinaan. Nah, disinilah sebetulnya yang namanya Deputi SDM masuk, Deputi Kelembagaan masuk, membina mereka-mereka itu. Nah, kalau LPDB ini kan kami hanya fokus kepada pembiayaan saja sebetulnya, pendanaan. Nah, keterkaitan masalah keuntungan tadi dijelaskan, LPDB itu tidak mencari keuntungan. LPDB ini kan bukan lembaga mencari keuntungan. Jadi kami ini adalah badan umum nirlaba, tidak mencari keuntungan semata. Malah dana bergulir pendapatan, ada pendapatan itu kita gulirkan lagi, ya kan? Jadi supaya masyarakat tidak salah menangkap bahwa LPDB ini bukan lembaga mencari keuntungan, malah nirlaba, ya kan? Nirlaba itu memang tidak sama sekali mencari keuntungan, tidak boleh mencari keuntungan. Tapi kalau ada pendapatan misalkan lebih, itu kita putarkan kembali gitu loh. Itu sebetulnya. Jadi kembali ingin saya pertegaskan bahwa unsur pembinaan bukan adanya di LPDB, tapi LPDB hanya memberi informasi kepada deputi yang membina koperasi-koperasi di bawah Kementerian Koperasi. Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia dalam sambutan yang dibacakan Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Meliadi Sembiring menyatakan, rapat koordinasi kerjasama program penyaluran pinjaman pembiayaan dana bergulir LPDB KUMKM dengan pemerintah daerah diisi penandatanganan kerjasama dengan UPT, BLUD daerah yang dapat dikembangkan. Dengan demikian, penyaluran dana bergulir diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan merata ke seluruh daerah. Sufiyatna, Bali TV.